Kebahagiaan bukan milik kita, bukan rumah kita, tapi rumah Allah yang bisa tegak di tengah hutan. Omongkan ini poin-poinnya nanti akan kita bahas panjang lebar di dialog kita. Ini sekedar pengantar dialog, apa yang nampak poin-poin. Poin pertama, setelah masjid nanti siap, insya Allah dananya ada, selesai. Setelah masjid siap, tentu kita mengangkat imam tetap. Ini yang pertama. Imam tetap tidak hanya sekedar imam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi juga imam tetap itu dia punya ada pengajian untuk ibu-ibu hari Jumat sore. Ucapan Ustaz Al-Nam tadi luar biasa. Kita sedang berada di alam terbuka, maka hormati alam sekitar, baik yang nampak maupun tak nampak gitu. Jadi Ustaz Al-Nam ini ada juga unsur nakut-nakutnya juga. Apalagi yang kamar di atas dekat gua Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau, amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu, luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti, mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al-Azhar Syarif Kairo Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147 6-nya 7 kali 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia suatu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat semua, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu caranya kalau tidak ingat namanya satu-satu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita perlu healing, kita perlu refreshing, kita perlu tamasa, kita perlu jalan-jalan sejenak, sesungguhnya itu bukan menghentikan akal pikiran untuk berhenti berpikir. Karena sesungguhnya selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, selama kita tidak tidur, tidak gila, maka otak kita ini tidak bisa berhenti bekerja. Jadi sesungguhnya kalau ada orang jalan-jalan, healing, refreshing, tamasa, dia hanya mengalihkan dari satu perhatian ke perhatian yang lain. Mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi yang selama ini sahabat-sahabat, kawan-kawan sibuk mengurus suatu urusan rutin, maka otak itu mengalami suatu keletihan, kelelahan, maka dia dialihkan ke yang lain. Nah, jadi kalau yang selama ini misalnya Pak Repol sibuk tiap hari mengurus masalah Kabupaten Kampar di DPRD dengan sidang paripurna segala macam, dengan perdas dan seterusnya, memimpin sidang beliau ketua DPRD, maka begitu beralih bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat dan sahabat-sahabat sekalian ke Batu Tilam, beliau mengalihkan perhatian dari gedung DPRD ke jalan yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan jalan-jalan itu menghentikan pikiran, tidak, hanya mengalihkan dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain, memikirkan dari sesuatu kepada yang lain. Di jalan kita cukup pelik memikirkan jalan segala macam, lalu kemudian sampai kemari kita berpikir lagi apa sebenarnya yang terjadi dengan batu-batu ini.
berbagai macam teori. Pak Mahmud sudah ditanya, dia yang paling banyak proyeknya. Mengapa batu nih Pak Mahmud? Apakah terjadi semen yang mengering? Jawabannya kurang memuaskan hati saya. Tanya ke yang lain juga begitu. Akhirnya saya ambil kesimpulan ini mungkin proyek flyover yang terkendala. Jadi kita sedang mengalihkan pikiran yang selama ini terlampau serius, yang selama ini Ustadz Al-Nob berkecimpung di Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang diurus beliau itu 26 program. Dan kalimatnya beliau yang menyusunnya, semua iklan-iklan yang ada di Instagram Ustadz Abdul Somad Official itu, saya jangankan menyusun, membaca untuk mengirimkannya aja pusing kepala saya. Nah, beliau bisa menyusunnya lengkap sedemikian rupa. Nah, ini semua adalah Ustadz Hanafi mengurus anak-anak sekalian, lalu kemudian Ustadz Tatang Yudiansah dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita beralih ke konsentrasi yang lain. Yang tidak beralih itu saya. Di mana-mana tetap pengajian, walaupun sampai kemari. Itulah maka tadi sejenak mengalihkan perhatian. Saya minta supaya saya membawa mobil kemari supaya saya alih perhatian. Nah, jadi itu sebenarnya itu ini untuk menjelaskan ke Pak Kua, bukan hanya untuk pencitraan. Jadi yang kita herankan itu adalah ada komunitas-komunitas yang sehari-harinya sibuk untuk membuat sumur bor, tiba-tiba sampai kemari pun mereka menggali sumur bor juga di jalan. Padahal kami tadi masih menjalo di Kuntu, mereka sudah berangkat. Kami sudah sampai minum kopi, tenang, sudah tidur-tidur, mereka belum juga sampai. Masih juga membuat sumur bor. Ini memang luar biasa. Tak perlu kita sebut komunitasnya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Alhamdulillah, di tengah kesulitan yang luar biasa kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Tertawa kita di sini, mudah-mudahan tersenyum pula kita di surga nanti, insya Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak keluar dari tiga. Yang pertama, dakwah. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, ekonomi. Awal asal muasal kita kemari dulu adalah bagi beras. Itu awalnya. Lalu kemudian kita mengecat masjid. Nekatnya kita kemari justru karena tidak tahu. Habis dari program dengan Ustadz Tengku Zulkarnain di Padang Panjang, lalu kemudian kami langsung bawa kendaraan via darat langsung masuk kemari melalui Payakumbuh. Lalu kemudian bertemu kemari, yang tim surveinya sebetulnya tak pernah lewat Payakumbuh. Dan setelah ketemu dengan sahabat-sahabat kawan-kawan Atos, mereka tanya, Ustadz dari mana? Kami dari Payakumbuh. Kenapa tempuh jalur itu? Kami tak tahu. Jadi ternyata melangkah sesuatu, memang kita ada manfaatnya kita tak tahu. Kalau tahu kita justru takut. Jadi ke pertemuan lebih kurang setahun yang lalu kita datang kemari membawa beras. Lalu kemudian kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya muncul ide, nampaknya bagus kalau semua tamu yang datang kemari ada tempat rest area, dan rest areanya itu ada ibadahnya sekalian, masjid. Akhirnya dengan bantuan semua kawan-kawan sahabat yang datang kemari malam ini maupun yang tidak ikut serta bersama kita, akhirnya terwujudlah satu masjid yang luar biasa. Nanti kan kita bahas panjang lebar di dalam dialog. Lalu kemudian setelah kita sampai tadi, sampai malam ini, sampai besok pagi, kita ingin kita punya ide-ide baru. Tentu di setiap likuli raksin rakyun, setiap kepala ada ide-ide yang luar biasa. Apa ide-ide yang bisa kita bawa pulang? Yang jelas, yang terpikir di kepala saya, ini notulennya kita enggak, maksudnya biar supaya nanti ini yang saya omongkan ini poin-poinnya nanti akan kita bahas panjang lebar di dialog kita. Ini sekedar pengantar dialog, apa yang nampak poin-poin. Poin pertama, setelah masjid nanti siap, insya Allah dananya ada, selesai. Setelah masjid siap, tentu kita mengangkat imam tetap. Ini yang pertama. Imam tetap tidak hanya sekedar imam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi juga imam tetap itu dia punya ada pengajian untuk ibu-ibu hari Jumat sore. Jadi ibu-ibu di apa nama kampung kita? Kebun Tinggi. Ibu-ibu di Kampung Tinggi berarti dia wirid Yasin sore Jumat. Jumat pertama
akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, Jumat kelima kalau ada bonus tafsir surat Yasin. Jadi sehingga dia tidak hanya sekedar tahu baca Yasin, tapi tahsinnya baik, lalu kemudian tahu terjemahan tafsir surat Yasin, ngerti dia, paham maknanya. Nanti kalau sudah hatam tafsir surat Yasin, pindah ke amma yatasaalun. Jadi kalau begitu ada imam yang bertanggung jawab pengajian ibu-ibu. Hari Kamis malam Jumat dilanjutkan dengan wirid Yasin bapak-bapak. Jadi malam Jumat yang biasa wirid Yasin di rumah bisa dibuat model baru, tetap wirid Yasin, lalu kemudian ada pengajiannya. Lalu kemudian malamnya dari maghrib ke isya anak-anak mengaji, kecuali malam libur, hari Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin. Tentu guru mengaji kita kasih refreshing, healing, mengalihkan pikiran. Maka kalau begitu ada 4 tanggung jawab: menjadi imam, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian anak-anak. Tadi kita lihat di samping masjid itu masih banyak peluang untuk membuat kelas. Apakah dengan membuat sekolah baru itu tidak mengganggu sekolah lama? Saya tanya, TK di sini ada? Ada. SD ada? Ada. SMP ada? Ada. Kalau kita buat di situ TK Quran, kita buat di situ SD tahfiz, kita buat SMP, sementara warganya tak banyak. Kita khawatir yang ada ini justru merusak yang ada. Akhirnya berkelahi sesama. Apa tidak baiknya justru kita berdayakan yang ada itu saja? Justru yang tidak ada SMA. Jadi anak-anak di Kebun Tinggi untuk SMA dia mesti jauh sekali keluar. Maka kalau kita buat SMA, kalau begitu maka guru itu paling tidak dia punya 5 tugas pokok: imam sholat, pengajian ibu-ibu sore Jumat, wirid Yasin bapak-bapak malam, anak-anak dari maghrib ke isya kecuali 2 malam libur sepekan, lalu kemudian dia mengajar sekolah. Daripada kita cari ustadz da'i dari jauh, lebih baik anak-anak yang sudah ada di Kebun Tinggi saja kita berdayakan. Tadi yang sudah ketemu dengan kita di masjid 4 orang. Saya tanya, udah semester berapa? Semester 9. Nah, ini kan berarti udah outside. Mestinya semester 7 menulis skripsi, semester 8 semester 7 KKN, semester 8 menulis skripsi, mestinya sudah sidang. Nah, ini nanti kita percepat sidangnya. Mungkin juga anak-adik ini menunda karena tak tahu habis ini mau kemana. Daripada tidak jelas di luar daerah, lebih baik membangun kampung sendiri. Jadi begitu nanti selesai, magang dulu di Nurul Azhar untuk menambah hafalan, bagaimana mengelola, bagaimana mendidik, bagaimana mengajar. Magang dulu di Nurul Azhar 6 bulan, setelah itu kembali kemari. Berarti kita mesti siapkan rumah dinas untuk guru, paling tidak 3 kelas. Kalau di Bagan Benio kita bisa buatkan, kenapa di sini tidak bisa? Sementara duit tetap juga ada mengalir sebagai amal jariah. Jadi kalau begitu kita perlu mengangkat guru. Kalau begitu mengangkat guru sekaligus sebagai imam, ada gaji pokoknya, ada rumah dinas, ada 3 kelas, tanah wakaf itu jelas akadnya supaya tidak menjadi masalah di masa akan datang. Itu dakwah sekaligus pendidikan. Adapun tentang ekonomi, tadi saya dengar tahun 2023 jalan itu menjadi jalan lintas. Kalau tadi kita datang setelah menyeberang sungai ke kanan ke Batu Tilam, terus persimpangan 3 letak masjid yang sangat strategis. Kalau terus maka itu adalah jalan lintas Sumatera Barat sampai ke Payakumbuh. Maka berarti ada di antara kita yang menyampaikan ini ke Pak Bupati 50 kota, Pak Datuk Saparudin, Datuk Bandaro. Lalu kemudian kalau itu jalan provinsi, berarti pas jadwal kami nanti di Sumatera Barat, kami minta data lengkapnya supaya kami bisa ngomong bicara dengan Buya Maheldi, supaya akses orang Sumatera Barat bisa dapat kemari. Adapun nanti yang dari sini ke Kuntu, ke Riau, karena ini 2 jalan Sumatera Barat, maka itu kita serahkan ke Pak Repol, karena sama-sama warna kuning, tentu mudah, dia tidak roaming. Nah ini semua, itulah tujuan kita bersama. Jadi saya berharap pertemuan kita malam ini ada datanya. Semua yang hadir bersama kita ini dari komunitas mana, ada nomor, nama, komunitas mana, nomor handphone, sehingga nanti yang sudah hadir ini bisa mengajak yang lain.
dari komunitas yang banyak sekali disebutkan oleh Ustadz Al-Naq tadi, saya yakin dan percaya kalau beban itu berat, kalau kita bersama, hujan. Nampaknya terkabul doa. Yang tadi mengeluh kenapa cuma locah-locah. Tabarakallah. Ada beberapa yang ingin melihat kenapa waktu Ustadz Somad datang kemarin seolah-olah sedang berada di batu tilam, berada di atas tilam, tiba-tiba ada tirainya. Nanti besok pagi insya Allah nampak tirai, air akan mengalir. Tapi kalau di sini mengalir tentu jalan itu juga luar biasa. Siap-siaplah video untuk menambah konten. Hai guys, siap-siap. Jadi memang satu sisi ada kebahagiaan bercampur dengan kecemasan, di situ sudah indahnya. Ketika dia bercampur aduk menjadi satu, maka malam ini tentu mimpi kita indah semua insya Allah. Jamaah umroh yang dimuliakan Allah, atau salam sengaja dipasang ini biar seolah seperti jamaah umroh. Nah, itu tentang ekonominya. Tentu itu kalau jadilah jalan itu rest area luar biasa. Tentu kita buatkan kios-kios di situ dan ada menguntungkan bagi masyarakat tempatan. Kita iklankan. Ternyata kunjungan kita yang tahun lalu, foto-foto yang kita posting di Instagram, foto yang sama, foto yang persis 100%, memang foto itulah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Pemprov. Saya dikirim linknya. Kita tidak marah, tidak kecewa, dan kita tidak minta ganti rugi. Artinya apa? Padahal sebetulnya yang punya APBD itu kan mereka dengan segala fasilitas, mobil dinas dan segala macam. Gak apa-apalah jadi amal jariah buat kita semua. Dan memang tujuan kita kan ada unsur ekonominya. Jadi kita ingin setelah kita pulang, masing-masing kita share, orang menjadi tahu, dia terpancing untuk datang, liburan, dan seterusnya. Kami tadi juga sudah buat video pendek. Hai guys, dimanapun berada, ini sedang survei untuk bulan madu sahabat kami. Itu. Semua cerita kita ini tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, jadi orang ingin liburan, orang ingin sesuatu yang berbeda. Mas Faiz dari Jakarta, Masya Allah. Gimana kesannya Mas Faiz? Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian dari masjid tadi sampai kemari, Bu Nur Khadijah dari Brunei Darussalam, perempuan. Dari start dari masjid tadi beliau bawa, dalam hati saya, sampai tak ke sana? Rupanya saya underestimate, merendahkan. Beliau sampai luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan videonya sudah direkam. Nah, belum bisa upload dan tolong jangan streaming. Jadi ada unsur ekonominya. Kalau masyarakat sudah tahu berdatangan kemari, maka kios-kios, guest house dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu kita kelola dengan baik, tidak ada keuntungan pribadi bagi kita. Kalau ada penyewaan kios, penyewaan guest house, penyewaan cottage dan lain sebagainya, berapa persen untuk mensupport operasional masjid lengkap dengan gaji guru dan seterusnya tadi. Saya tidak tahu beberapa adik kita lagi yang kuliah di luar, tapi yang jelas yang tadi di IAIN Bukit Tinggi, UIN Suska Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin. Jadi memang bidang mereka. Daripada kita mengambil orang luar datang kemari, belum tentu dia tahan. Kalaupun dia tahan, bahasanya mungkin tidak connect adat istiadatnya. Lebih baik adik-adik itu kita berdayakan, dan itu untuk menjaga keberlangsungan generasi yang ada di Kebun Tinggi. Karena kalau tidak, ke depan kita tidak tahu. Kalau daerah ini maju, maka orang luar datang dengan berbagai macam peradabannya, dengan berbagai macam niatnya. Ada yang meniat ingin buka kebun sawit, akan menghabiskan hutan yang begitu indah, yang cantik ini. Nah, itu semua yang paling mengerikan adalah kalau dia sampai merusak adat istiadat, budaya dan agama. Jadi dengan adanya adik-adik sekolah, yang saya sampaikan tadi bukan final, itu baru sekedar wacana apa yang akan kita pilih dari sekian banyak program-program. Maka saya berharap kedatangan kita pertama kita cuma bawa beras dan mengecat masjid. Kedatangan yang kedua meresmikan masjid. Kedatangan yang ketiga nanti mudah-mudahan masjid sudah ada operasional, sudah berjalan, dan kemudian sekolah sudah terbuka insyaallah. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Tapi itu tentu tidak bisa seperti di Bagan Benio. Kenapa kita bisa gaji guru sekian setiap bulan dan sekian guru membangun rumah dinas dan kelas? Karena di situ ada kerjasama Basnas Kabupaten, Kota, Provinsi, ada kerjasama Dewan Dakwah, ada kerjasama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan hari ini yang hadir di sini lebih banyak daripada ketika ke Bagan Benio. Di sini ada Dewan Dakwah, di sini ada Basnas Provinsi, di sini ada komunitas Kampar Berbagi, dan ada komunitas sahabat-sahabat dari berbagai macam komunitas. Ke depan, kalau kita datang untuk yang ketiga kali nanti ke depan, maka kita tawarkan semua komunitas. Tapi tentu dengan tidak merendahkan, ada beberapa komunitas walaupun keinginan mereka kuat kita tidak bisa bawa kemari. Salah satunya adalah komunitas sepeda ontel, komunitas Kap 70, komunitas Vespa, komunitas Harley Davidson. Itu memang tak bisa kita bawa. Nah, yang bisa kemari ini hanya 4x4 dengan komunitas trail, trabas. Kalau ada komunitas tong setan mau ikut bisa. Nah, itu. Insya Allah kita syariahkan menjadi tong setan syariah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya buat begini nih biar supaya kawan-kawan tidak terlalu tegang kali memikirkan jalan pulang besok. Nah, saya ajak ketawa-ketawa biar urat saraf itu jangan. Nah, terutama Bang Iqbal yang asam uratnya udah naik. Dari awal gara-gara tepuruk masuk ke dalam. Nggak apa-apa Bang Iqbal, itu baru mukaddimahnya aja. Yang sesungguhnya itu besok, Bang. Itulah mengapa kita bawa imam khusus hafal Quran anak kita, supaya kita memang betul-betul khusyuk tahajud malam ini, supaya segala kesulitan kita dimudahkan Allah SWT besok. Dan tentu saja seperti kedatangan yang pertama, kalau hujan malam tentu air sungai naik. Kalau air sungai naik, mobil tak bisa keluar. Maka siapapun yang nikah hari Senin, Pak Kua di sini. Nah, ini. Kalau saya memang karena saya sudah tahu Senin, Selasa, Rabu saya memang kosong, tak ada jadwal. Nah itu. Sementara Pak Kua agak sulit, mau nelpon KRT tak bisa. Nah ini apa boleh buat. Nah, tapi Pak Kua tenang. Kenapa? Insya Allah kalau berdiri di dekat jembatan itu besok, Babinsa insya Allah datang bawa trail. Nah, apa yang saya alami dulu, alami juga lah Pak Kua. Naik motor 4 jam di tengah jalan berlumpur, itu memang sesuatu yang susah untuk dilupakan. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin kita semua lelah, saya yakin kita semua capek, tapi begitu sampai di sini kita dalam keadaan fresh, segar bugar, sehat walafiat, merasakan bagaimana indahnya mandi dengan air kulkas, bisa bersama sholat berjamaah, duduk dengan tenang, dan kalau kita renungkan ucapan Ustaz Al-Nam tadi luar biasa. Kita sedang berada di alam terbuka, maka hormati alam sekitar, baik yang nampak maupun tak nampak. Gitu. Jadi Ustaz Al-Nam ini ada juga unsur nakut-nakutnya dikit. Apalagi yang kamar di atas dekat gua Batman. Jadi saya kira 3 unsur tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tentang masalah dakwah, yang kedua masalah pendidikan, yang ketiga masalah sosial. Tinggal lagi kita diskusikan bagaimana langkah-langkah ke depan, kita konkretkan. Tapi yang penting jangan sampai kita bubar lalu kita kehilangan data. Jadi semua yang hadir malam ini tolong dicatat nama, nomor handphone dan lain sebagainya. Kita tidak bertemu dalam di alam nyata face to face, tapi di grup-grup WhatsApp tetap kita share, kita bagikan, sehingga ke depan kalau kita hadir malam ini 100 orang, 1 orang itu bisa mengajak 10 temannya, maka sesungguhnya 110 berarti 1000 orang yang peduli kepada Batu Tilam dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam latar belakangnya. Maka saya yakin dan percaya kedatangan kita untuk yang ketiga kalinya ke depan itu ada suatu gebrakan-gebrakan yang luar biasa insya Allah. Saya optimis tentang itu. Apa yang kita tinggalkan? Kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah sampaikah engkau ke Batu Tilam menyampaikan dakwah?" Saya sudah lepas satu tanggung jawab. Begitu juga dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, kita dapat jalan-jalannya, dapat refreshingnya, dapat healingnya, dapat dakwahnya, dapat pendidikannya, dan dapat ekonominya. Kita membangkitkan ekonomi umat, kita mensupport semua. Jadi kalau kita bukan ustadz, bukan ulama, bukan penghafal Quran, kita support saja masjid, ustadznya,
Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah dapat pahala perang. Kalau kita bukan ulama, bukan ustadz, bukan imam, bukan penghafal Quran, kita support saja alat-alat yang sudah disiapkan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan amal jariahnya sampai hari kiamat. Keluarga-keluarga kita diberikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bukan karena doa kita yang makbul, tapi karena ada doa saudara-saudara kita dari Kebun Tinggi dan sekitarnya, karena doa-doa anak-anak yang membaca Al-Quran, karena doa masjid yang kokoh, cantik, indah, berdiri. Kita sudah melihatnya tadi. Andai masjid itu siap nanti, kita menerima gambarnya, kita akan amat sangat berbahagia. Kebahagiaan bukan karena milik kita, bukan rumah kita, tapi rumah Allah yang bisa tegak di tengah hutan. Wakaf dari saudara kita yang ada di Kebun Tinggi, dan bagian dari wakaf saudara-saudara kita semuanya, maka kita mendapat bagian. Abdul Somad menumpang tuah dalam program besar ini. Saya tidak bertuah, tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah keberkahan itu akan turun sesuai dengan pesan Nabi. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Mudah-mudahan jamaah ini membuat kita istiqamah. Istiqamah itu membuat kita husnul khatimah. Kita semuanya sudah hijrah, tapi kalau kita tidak berjamaah, hijrah kita ini sia-sia. Hijrah setelah hijrah, berjamaah setelah berjamaah, istiqamah setelah istiqamah, hadiahnya adalah husnul khatimah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, saya cukupkan demikian. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Al-Naq. Kita akan sharing. Kita mau program-program ke depan ini kita fixkan pakai S, dan kita bawa pulang hasilnya nanti, dan kita akan berkelanjutan komunikasi melalui grup-grup WhatsApp. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.